Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu telah kita membahas tentang model-model siksaan fisik yang dirasakan oleh para penghuni neraka Jahannam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang siksaan batin yang dialami oleh para penghuni neraka Jahannam. Mereka bukan cuma disiksa secara fisik saja, tetapi juga disiksa secara batin, yang dengan disiksa batin tersebut menambah pedihnya siksaan mereka, ya. Dan bisa jadi kepedihan yang dirasakan karena siksaan batin bisa jadi menyamai atau bahkan melebihi siksaan fisik, ya. Oke, karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang model-model siksaan batin penghuni neraka, ya. Ada sekitar 15 model, kita akan sebutkan satu demi satu. Yang pertama, Allah memperlihatkan coupling mereka di surga seandainya mereka dulu di dunia beramal soleh, ya. Diperlihatkan istana mereka di surga seandainya mereka bertakwa. Sungguhnya setiap orang, baik penghuni neraka maupun penghuni surga, disiapkan dua coupling di surga maupun coupling di neraka. Jika penghuni surga seandainya di dunia mereka bermaksiat, maka mereka tidak jadi masuk surga dan mereka akan diletakkan di coupling mereka di neraka. Sebaliknya penghuni neraka pun demikian, disiapkan bagi setiap penghuni neraka coupling di neraka dan coupling di surga. Seandainya mereka di dunia dulu bertakwa kepada Allah, maka mereka tidak jadi masuk neraka dan mereka bakalan masuk surga. Dan ketika seorang penghuni neraka akhirnya masuk neraka, sebelumnya diperlihatkan kepada dia couplingnya, istananya di surga, ya, dengan keindahannya, dengan kemewahannya, dengan bidadarinya, yang membuat dia akhirnya semakin menyesal kenapa dia dulu tidak bertakwa kepada Allah. Dan penyesalan itu adalah siksaan batin tersendiri. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, la yadkhulu ahadunil jannata illa uriya maq'adahu minan nar. Tidak seorang pun masuk surga kecuali diperlihatkan couplingnya di neraka. Lau asa'a, seandainya dia dulu bermaksiat ketika di dunia, dia akan masuk di coupling neraka tersebut. Liyazdada syukran, supaya apa? Supaya dia semakin bersyukur kepada Allah, ya. Semakin bersyukur kepada Allah, ternyata dia diselamatkan oleh Allah dari coupling neraka tersebut, ya. Wala yadkhulun nara ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah, dan tidak seorang pun masuk neraka sebelum masuk neraka kecuali diperlihatkan couplingnya di surga, yaitu istananya dengan kemewahannya, keindahannya dan isinya. Lau ahsana, seandainya dia di dunia berbuat baik, bertakwa, dia akan masuk ke istana tersebut. Tapi dia tidak berbuat baik, sehingga buat apa diperlihatkan? Liyakuna alaihi hasrah, agar dia semakin menyesal. Semakin apa? Menyesal. Penyesalan ini adalah siksaan batin tersendiri, ya. Ya. Jadi penghuni surga semakin bersyukur karena melihat couplingnya di neraka, alhamdulillah dia selamat, ya. Makanya tidak ada seorang pun kecuali pasti melewati neraka. Melewati neraka yaitu dengan meniti sirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbik hatan maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhuru adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun kecuali dari kalian kecuali akan melewati sirat. Ketika melewati sirat, dia akan melihat dahsyatnya neraka, dan dia juga melihat orang-orang yang dicabik-cabik oleh besi-besi kalalib yang membuat orang-orang terjungkal di neraka. Kemudian dia selamat. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, adapun orang yang zalim kami buat terjungkal masuk dalam neraka Jahannam. Nah, orang yang selamat ketika melihat neraka, dia semakin bersyukur atau tidak? Semakin bersyukur. Ya. Sama kita juga demikian. Makanya kita di dunia kalau merasa nikmat ini kurang, suruh lihat ke bawah. Unzuru ila man asfala minkum fa innahu alla ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat ke bawah agar kita mensyukuri nikmat, ya, yang Allah berikan pada kita, kita tidak meremehkannya. Maka
Di antara hikmah kata para ulama, kenapa setiap kita harus melewati neraka? Setiap orang harus melewati neraka. Bahkan para nabi juga harus lewat sirat. Sehingga orang-orang yang masuk surga akan semakin bersyukur karena melihat dia perbandingan bagaimana orang yang masuk neraka, mengerikan. Sebaliknya, makanya diperlihatkan ketika dia masuk surga, dilihatkan itu kaplingmu di neraka. Kalau dulu seandainya kau tidak bertakwa, kau akan masuk di kapling tersebut. Ya, di kapling neraka dengan kengeriannya, dengan kesadisannya, dengan dahsyatnya. Sehingga liyazdada syukra, maka dia semakin bersyukur. Sebaliknya penghuni neraka juga diperlihatkan, tuh kaplingmu di surga. Coba dulu kau beramal soleh. Keindahannya, ada bidadarinya, ada kemewahannya. Akhirnya dia semakin apa? Semakin liyakuna alaihi hasrah, dia menyesal, dan penyesalan itu penyesalan yang tiada guna, ya, yang tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki diri, itu sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Ini salah satu siksaan batin penghuni neraka. Ya. Ini yang pertama. Baik, kaplingnya penghuni neraka, kan penghuni neraka dikasih kapling nggak di surga sebenarnya? Dikasih kan? Tapi kapling itu ketika dia tidak masuk dipakai siapa kalau gitu? Kapling itu diwariskan kepada penghuni apa? Surga. Penghuni surga ngambil, ya, nggak dibiarin kosong. Sayang bidadarinya di situ nggak dimanfaatkan. Oleh karenanya kapling itu diwariskan kepada penghuni surga. Salah satu tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, tilkal jannatu nurithuha man kana min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba kami yang bertakwa. Jadi di antaranya Allah mewariskan kaplingnya penghuni neraka yang ada di surga, Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang penghuni surga. Jadi penghuni surga itu minimal punya 2 kapling, ya enggak? Kapling dia sendiri sama kapling penghuni apa? Neraka. Taib. Kedua, di antara siksaan penghuni siksaan batin, yaitu mereka disiksa dengan perkara-perkara yang mereka cintai. Mereka di sini perkara yang mereka cintai, yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Namun tidak sesuai dengan syariat, namun tidak sesuai syariat. Seperti Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang tidak bersedekah, tidak mengeluarkan zakat, hanya ngumpulin duit aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah." Dan orang-orang yang menyimpan harta, emas dan perak, ya, namun tidak menginfakkannya jalan Allah. Kita tidak dilarang memiliki emas dan perak, tapi harus melakukan kewajiban. Ketika mencintai emas dan perak berlebihan, tidak menjalankan kewajiban, tidak mensedekahkan di jalan Allah, kata Allah, "Fabashirhum bi'adzabin alim." Maka berilah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Itu ejekan, itu dapat kabar gembira, azab yang pedih. Apa azab yang pedih tersebut? Ternyata harta yang mereka cintai tadi digunakan sebagai alat menyiksa mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut maka emas dan perak tadi dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian digunakan untuk mensetrika jidat mereka, lambung mereka dan pundak mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah akibat dari apa yang kalian simpan, yang kalian cintai, sampai kalian tidak mau sedekahkan. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Silakan rasakan siksaan dari benda-benda yang kalian cintai, yang kalian simpan. Sebenarnya Allah mengatakan kenapa disiksa bagian depan, bagian lambung, bagian belakang, karena seharusnya harta yang mereka miliki mereka bisa gunakan untuk berinfak terhadap orang-orang depan mereka, terhadap orang di samping mereka, terhadap orang di belakang mereka, tapi mereka lalai.
Uang banyak, bisa gunakan. Di depan kita ketemu orang, di samping kita, di belakang kita kasih. Cuma mereka tidak gunakan sehingga harta yang mereka cintai tersebut ternyata menjadi bahan untuk menyiksa mereka. Demikian juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya orang-orang yang tidak bayar zakat, di antaranya zakat hewan, tidak bayar zakat, zakat onta tidak bayar, zakat sapi tidak bayar, ya, zakat kambing tidak bayar, maka hewan-hewan tersebut akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, kemudian menyiksa mereka, diinjak-injak, ditanduk-tanduk oleh kambing-kambing tersebut, diinjak-injak oleh onta-onta tersebut, ya. Maka kenapa mereka tidak? Karena mereka saking cintanya kepada harta tersebut. Jadi ini salah satu bentuk siksaan batin. Karena ini yang mereka cintai, malah yang mereka cintai itu malah menyiksa mereka. Demikian juga di antara tafsir sebagian para ulama seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya menyebutkan tentang firman Allah dalam surat Al-Lahab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sayasla naran dzata lahab", bahwasanya Abu Lahab akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala apinya. Kemudian kata Allah, "Amra'atu hammalatal hatab", dan istrinya yang membawa kayu bakar, ya, membawa kayu bakar. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya istrinya membawa kayu bakar maksudnya di neraka. Karena ayatnya mengatakan si Abu Lahab akan masuk neraka jahanam. Ternyata istrinya di neraka juga bawa kayu bakar untuk apa? Untuk membakar suaminya. Ummu Jamil bintu Harb, ya. Dia ini dulu di dunia sangat sayang kepada suaminya, saking sayangnya kepada suaminya dia ikut-ikutan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga ini kompak dalam kebinasaan. Sebagian keluarga kompak sama-sama nonton film Korea, kompak. Sama-sama ke bioskop, kompak. Sebagian mereka sama-sama kompak, narkoba, ada suami istri apa narkoba. Alhamdulillah. Jadi mereka ini kompak suami istri. Kompak untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ini om sama tantenya Nabi. Abu Lahab omnya Nabi, ini istrinya tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka kompak dan Abu Lahab sangat sayang kepada istrinya pun sangat sayang kepada dia. Ternyata di hari kiamat kelak istrinya ikut menyiksanya. Ini sebagian perkataan ahli tafsir. Dia ikut membawa kayu bakar untuk membakar suaminya pada hari kiamat kelak. Dan ini suatu siksaan batin yang luar biasa ketika orang yang kita cintai ternyata ikut menyiksa kita. Siksaan batin tersendiri. Maka hati-hati. Makanya Ibnu Taimiyah punya kaidah. Semua yang dicintai karena selain Allah pasti memberi mudarat. Ini kaidah. Semua yang kita cintai karena selain Allah pasti membawa apa? Mudarat. Hati-hati cinta sama tas. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semua yang kita cintai, apalagi berlebihan, tidak syariat, pasti membawa mudarat, ya. Terkadang mudaratnya sampai di akhirat. Ketika kita mencintai, kemudian kita tidak tunaikan hak daripada hak orang miskin dari harta tersebut. Maka kecintaan ini membawa mudarat bukan cuma di dunia, ternyata di akhirat, ya, di akhirat. Seorang kalau mencintai sesuatu bukan karena Allah, ya, dia akan tersiksa hatinya. Tapi kalau dia mencintai karena Allah, dia akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kedua. Juga tadi Quran surat Al-Lahab ayat 3 sampai 4. Tapi di antara siksaan batin yang dirasakan oleh penghuni neraka jahanam adalah, ya, cercaan terus-menerus, cacian terus-menerus dari malaikat penjaga neraka, cacian terus-menerus. Dari penjaga neraka. Kita tahu bahwasanya para penjaga neraka mereka adalah malaikat-malaikat yang tidak punya belas kasih. Jangan berharap kasih sayang dari mereka, belas kasih, iba dari mereka. Mereka ada iba, ya. Karena Allah mengatakan alaiha malaikatun ghiladun syidad. Bahwasanya di neraka itu ada malaikat yang ghilaz, yaitu kasar, syidad, keras, ya. Jadi secara omongan syidad, keras, secara perbuatan ghilaz, kasar dan keras. Pokoknya
sangat tidak menyenangkan ya. Jadi nggak ada kata-kata kasihan, tidak ada kata mengharap iba mereka, nggak ada. Mereka sangat kasar ya. Makanya ketika penghuni neraka ya minta dibelas kasihi, maka mereka justru dicela oleh para malaikat. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat 71. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Digiringlah penghuni neraka kepada neraka jahanam. Sampai ketika mereka tiba di neraka jahanam, dibukakan pintu-pintu neraka. Maka apa penjaga neraka berkata, wa qala lahum khazanatuha, berkata para penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Bukankah sudah datang kepada kalian para rasul yang bacakan ayat-ayat Rabb kalian kepada kalian. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan sudah peringatkan kalian akan ada hari ini. Akan ada hari kebangkitan. Akan ada hari akhirat. Qalu bala, mereka mengakui, iya benar. Walakin haqqat kalimatul adzabi al kafirin, tapi telah pasti berlaku ketetapan azab kepada orang kafir. Jadi belum masuk neraka sudah dicerca. Baru depan pintu sudah di Ini baru depan pintu sudah dicaci. Baru depan pintu sudah dicaci. Jadi terhina mereka, sedih, siksaan batin, belum masuk. Masuk aja sudah menyiksa, apalagi sebelum masuk kasih mukadimah dicaci maki. Kemudian yang keempat, di antara siksaan batin, mereka minta tolong tapi dibantah oleh mereka minta tolong. Minta tolong kepada penghuni neraka, kepada penjaga neraka, namun malah dibantah. Sehingga pupus harapan, Malaikat tidak ada kasih PHP, enggak ada. Malaikat tidak peduli dan semakin dibantah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir ayat 49 sampai ayat 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab." Berkata para penghuni neraka kepada para penjaga neraka, kepada para malaikat, "Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab." Ya. Tolong mintakan kepada Allah, mohonkanlah kepada Rabb kalian, kepada Allah agar memberi keringanan. Mereka minta keringanan. Enggak apa-apa disiksa tapi diringankan. Karena kalau minta tidak disiksa kayaknya susah. Minta libur siksa enggak ada. Tapi minta diringankan. Yauman minal adzab, meskipun hanya sehari aja. Qalu, apa malaikat? Malaikat tidak mengatakan sebentar saya sampaikan, enggak. Langsung dibantah oleh para malaikat. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati. Bukankah para rasul telah datang kepada kalian dengan membawa dalil-dalil yang nyata? Qalu bala. Kata mereka mengakui benar. Qalu fad'u. Silakan kali gitu minta langsung kepada Allah. Kalian menyeru tidak ada faedahnya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan seruan doa orang-orang kafir hanyalah sia-sia, tidak ada faedahnya. Sudah kamu doa aja langsung sama Tuhan sana. Enggak ada faedahnya. Bahkan mereka minta minta diringankan tidak dikasih ya. Kemudian mereka minta mati, ya udah mati aja. Apa lagi ya? Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyuruh kepada malaikat Malik, biarlah Tuhan membunuh kami saja. Lalu malaikat Malik membawa pertanyaan mereka, ya. Setelah 1000 tahun, qala innakum makithun. Ya, ada yang mengatakan ini mereka minta mati ini setelah sekian lama mereka disiksa. Mereka minta mati. Maka apa jawab malaikat Malik? Innakum makithun. Tidak ada, kalian akan tidak mati-mati terus. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah benar membawa kebenaran kepada kalian tapi kebanyakan kalian
membenci kebenaran tersebut. Akhirnya mereka menyesali diri mereka sebagaimana Allah tuturkan dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penyesalan belakangan tidak ada faedahnya. Mereka berkata, coba dulu kita mendengar seruan para nabi. Coba dulu kita memahami ajaran-ajaran Islam. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kita tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini mereka mengakui mereka salah. Mereka dulu cuek dengan seruan para rasul atau seruan para dai. Mereka cuek, mereka tidak pedulikan. Dan akhirnya mereka masuk neraka jahanam. Taib. Jadi permintaan mereka tadi minta diringankan, ditolak. Ringankan, ditolak. Suruh doa sendiri. Doa sendiri. Ghafir 49:50. Terus tadi lagi minta mati. Minta agar dimatikan. Malah dikabarkan akan kekal. Tidak bakalan mati. Az-Zukhruf 77-78. Taib, ini di antara siksaan batin mereka. Di antara siksaan batin yang kelima, jadi mereka disiksa mereka disiksa sambil dikata-katain. Malaikat enggak diam-diam aja dikata-katain, nih rasakan gitu. Zuk innaka antal azizul hakim, sambil diejek dikatain, diejek dan diejek. Di antaranya dalam Quran surat Ad-Dukhan 49. Apa kata Allah? Malaikat berkata, "Dzuk innaka antal azizul hakim." Rasakanlah engkau di neraka, sungguhnya engkau adalah orang yang perkasa lagi mulia. Kan di dunia dulu perkasa mulia, jagoan. Kan jagoan, gampangnya gitu. Rasain api nih, katanya jagoan. Jagoan tuh rasain api tuh. Ini apa? Hinaan. Demikian juga misal dalam surat Ad-Dukhan ayat 50 lanjutannya kata Allah Subhanahu wa taala inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Ini dululah yang dulu kalian ragu-ragukan. Nih, yang kalian ragu-ragukan. Ragu ada neraka jahanam, ragu ada hari kiamat Baik, Ibu sudah? Kita lanjut nanti. Siksaan berikutnya yang keenam adalah disiksa dengan digeret wajahnya. Jadi tidak langsung dibakar, digeret dulu digiring dengan kehinaan. Digiring dengan apa? Kehinaan, ditolak digeret di wajahnya, ditolak dengan keras. Itu tidak langsung dilempar di neraka. Tidak langsung dibakar. Tapi dihina dulu. Sebelum masuk neraka didorong keras-keras. Dan ini dalam Al-Quran banyak, seperti dalam surat
Al-Qamar ya, ayat 48 ya. Kemudian Quran surat Ar-Rahman 21. Kemudian Quran surat At-Tur 13-14. Saya bacakan ayatnya ya. Adapun surat Al-Qamar kata Allah, yauma yushabuna fin nari ala wujuhim dzuqu massa saqar. Pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka, digeret. Kemudian juga yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang pendosa dikenal di padang mahsyar, sudah dikenal bisimahum, dengan ciri-ciri mereka. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, maka dipegang ubun-ubun mereka dengan kaki mereka, dipermalukan. Dipegang, dikumpulin kaki dengan ubun-ubun, digeret ya. Kemudian didorong dalam surat At-Tur, yauma yud'aula ila nari jahannam da'a, hari di mana mereka didorong sekuat-kuatnya. Didorong sekuat-kuatnya. Yauma yud'au, didorong menuju ke neraka jahannam. Tapi berikutnya yang ketujuh, mereka dipandang oleh Allah dengan pandangan murka. Diajak bicara atau tidak diajak bicara dan tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan murka. Diajak bicara dengan pembicaraan murka. Allah berfirman ya dalam surat Ali Imran 77. Saya bacakan ya. Innal ladzina istaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sungguhnya orang-orang yang telah menukar janji Allah dengan dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, itu dengan dunia. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, maka mereka tidak mendapatkan bagian itu pahala di akhirat. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak bicara dengan mereka. Maksudnya kata para ulama, Allah tidak bicara dengan pembicaraan yang penghormatan atau pemuliaan, enggak, tapi Allah bicara dengan pembicaraan yang membuat mereka sakit ya. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Maksudnya bukan pandangan rahmat tapi pandangan murka. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Karena kita tahu Allah akan bicara dengan mereka. Ya, Allah akan hisab mereka, Allah akan sidang mereka, tapi semuanya pembicaraannya dengan kemurkaan. Di sini Allah mengatakan wala yanzuru ilaihim, Allah tidak memandang mereka. Tentunya semuanya dilihat oleh Allah, tapi maksudnya Allah tidak memandang dengan pandangan rahmat, tapi Allah memandang dengan pandangan murka ya. Kalau kita manusia pun demikian, kita bisa memandang dengan pandangan marah, kita bisa lihat pandangan ridha, kita bisa memandang dengan pandangan rahmat, kita bisa memandang dengan pandangan rindu, memandang itu macam-macam modelnya ya. Bahkan kita manusia senyum pun demikian, ada senyum sayang, ada senyum ngejek, ada senyum murka, senyum marah. Ada orang marah senyum, ada enggak? Senyum tapi kelihatan marah ini. Ya. Tabassuma mughdhab, seperti dikatakan dalam riwayat yaitu atau dikatakan seorang senyum dengan senyuman marah. Taib ini mereka ini siksaan, tidak disiksa dengan api tapi dengan Allah ya, pencipta mereka yang asalnya adalah Ar-Rahim, Al-Ghafur ya, Al-Bar, sangat baik, sangat penyayang, tapi hari itu ternyata Tuhan tersebut memandang mereka dengan pandangan murka. Ya, sudah, ini siksaan batin, apa yang mau diharapkan lagi? Sementara Tuhan memandang mereka dengan pandangan ya marah. Ya, kalau dipandang dengan pandangan rahmat, mungkin masih mereka ada perasaan, ada harapan.
Tapi ketika dipandang dengan pandangan murka sudah nggak ada harapan, selesai. Ini menambah siksaan batin mereka ya. Kemudian yang kedelapan, dibongkar aib dosa-dosa mereka di dunia ya. Di hadapan khalayak. Diperlihatkan. Allah berfirman, "Yauma tublas sarair." Hari di mana dinampakkan segala rahasia ya. Jadi kalau sementara ada yang mereka sembunyikan, maka pada hari tersebut ya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan. Ada dosa-dosa yang mereka sembunyikan, kekufuran yang mereka sembunyikan, kemunafikan yang mereka sembunyikan, maka akan diperlihatkan. Husila ma fis sudur, akan diperlihatkan apa yang tersembunyikan dalam apa? Dalam dada. Jadi permalukan. Dan ini berlaku bukan cuma orang kafir, bahkan pelaku maksiat pun akan diperlihatkan sejak di padang mahsyar. Ini dipermalukan seperti kita sampaikan ya. Orang yang suka minta-minta tanpa punya malu maka dibangkitkan dalam kondisi wajah tengkorak tanpa daging di wajahnya ya. Orang yang sombong dibangkitkan dalam kondisi kecil, hampir diinjak oleh yang lainnya ya. Orang yang mengambil tanah orang shibron meskipun sejengkal akan dipikulkan di lehernya 7 lapis bumi sesuai dengan tanah yang dia curi. Orang yang menikah dua tapi tidak adil akan dibangkitkan dalam kondisi miring badannya. Jadi dipermalukan. Orang yang riya dipermalukan, diperlihatkan pahalanya tahu-tahu Allah habiskan, dijadikan seperti debu yang berterbangan ya, karena selama ini dia riya ya. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Allahu bih." Siapa yang di dunia cari muka sama manusia, riya, wa man yura'ilahu bih, dia sum'ah, dia riya, maka Allah akan bongkar di hari kiamat kelak di hadapan khalayak. Ini baru pelaku maksiat, bagaimana lagi kalau orang-orang kafir. Jadi dipermalukan. Dipermalukan dan ini azab tersendiri. Ini belum diazab neraka, baru apa? Dipermalukan. Ketika dibuka aib-aib, maka hal itu adalah hal yang sangat memalukan. Makanya di antara doa orang beriman, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Ya Rabb kami, siapa yang kau masukkan dalam neraka maka sungguh kau telah menghinakannya. Tapi ini yang ke-8. Yang ke-9, siksaan batin mereka. Mereka menyesal ya, penyesalan atas kesalahan mereka di dunia. Mereka minta kembali tapi tidak bisa kembali. Tapi tidak bisa. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Yunus penyesalan mereka. Surat Yunus ayat 54. Kemudian juga surat Maryam ayat 39. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih." Seandainya seorang yang zalim ya memiliki seluruh isi dunia, untuk menebus dirinya dari neraka dia akan tebus. Laftadat bih, dia akan tebus. Tapi dia enggak punya apa-apa. Dunia punya, dibawa ke akhirat enggak bawa apa-apa. Wa asarrun nadamata lamma ra'aul adzab, dan mereka akan menyembunyikan penyesalan mereka tatkala mereka melihat azab. Wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun, dan mereka diberi keputusan tanpa ada dizalimi. Jadi mereka menyesal kalau mereka bisa menebus, mereka nebus, dan mereka tidak bisa menebus apa-apa. Allah telah ingatkan, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan peringatkanlah kepada mereka tentang hari penyesalan, hari penyesalan. Ya seandainya mereka bisa kembali ke dunia, mereka minta kembali, tapi tidak akan bisa kembali ke dunia.
Mereka minta kembali, lihat dalam surat minta kembali surat Al-An'am ya, ayat 27 28. Saya bacakan. Walau tara idh wuqifu 'alan nari, seandainya engkau wahai Rasulullah melihat bagaimana mereka dihadapkan di neraka, diberhentikan di depan neraka. Ya, ini belum diazab, baru di depan neraka, ini di depan masuk neraka ntar lagi. Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayatina. Mereka berkata, ya Rabb kami, seandainya kami dikembalikan di dunia dan kami tidak bakalan mendustakan ayat-ayat kami, wa nakuna minal mu'minin, kami akan beriman, kembalikan, jangan masukin kami, kembalikan, kasih kesempatan. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, tapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang dulu mereka sembunyikan. Kata Allah, walau ruddu la'adu limanhu an, seandainya mereka dikembalikan mereka tetap melanggar lagi. Wa innahum lakadzibun, dan sungguhnya mereka hanya pendosa. Jadi mereka minta kembali, tidak dikembalikan. Minta kembali tapi tidak bisa dikembalikan. Kemudian di antara siksaan, ini sudah Ibu. Bentar. Lanjut. Yang ke-10 ya. Mereka minta mati atau dapat kompensasi, dikurangi azab, malah ditambah. Allah berfirman, fadzuku wa falan nazidakum illa adzaba. Surat An-Naba ayat 30. Jadi sudah kita sebutkan sebelumnya, jadi mereka minta wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ya malaikat Malik, sampaikanlah kepada Allah agar kami mati. Kata malaikat Malik, innakum makithun, enggak ada mati. Mintalah keringanan. Yukhaffif anna yawminal adzab, berilah keringanan meskipun sehari aja, kami ingin merasakan keringanan. Ya. Lahum nar waladzina kafaru lahum naru jahannama la yukhaffafu anhum min adzabiha. Orang-orang kafir tidak akan dikurangi azab sama sekali. Ternyata sudah minta mati enggak dikasih mati, minta dikurangi malah dikasih tambahan. Allah mengatakan fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Silakan rasakan dan kami tidak kasih tambahan kecuali hanya siksaan. Semakin tersiksa. Ini ayat yang paling ditakutkan oleh penghuni neraka. Kenapa paling ditakuti? Kenapa? Karena azab ternyata tidak konstan, tetapi semakin bertambah ya. Azab tidak konstan, semakin nambah. Maka ini hal yang tentunya ini adalah suatu yang semakin menyiksa batin mereka. Ya. Ternyata mereka sudah tahu nih besok apa lagi siksaannya, tambah lagi, apa lagi. Orang bagaimana batin seorang yang mengetahui azabnya semakin bertambah-tambah. Maka ini selain siksa fisik juga siksa apa? Siksa mental mereka ya. Fisik, siksa batin mereka selalu menunggu siksaan apa lagi yang akan ditambah. Kemudian yang ke-11, azab yang kekal. Ini juga siksaan batin. Seandainya tidak kekal,
maka ada manfaatnya sabar. Ada manfaatnya sabar. Tapi ketika ternyata kekal, sabar tidak ada faedahnya. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 21, Allah berfirman, penghuni neraka berkata, "Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis." Sama saja kita mau teriak-teriak kesakitan atau kita sabar, enggak bisa melarikan diri. Seandainya dikatakan kau akan disiksa 1 juta tahun, ya udah tetap sabar. Setelah 1 juta akan keluar, itu pun sangat lama. Gimana lagi kalau tidak ada penghujung? Terus sabar percuma buat apa? Mau sabar enggak sabar sama saja. Allah juga berfirman surat At-Tur ayat 16, kata Allah Subhanahu wa taala, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun." Masuklah kalian dalam neraka, mau sabar enggak sabar sama saja, kata Allah. Sabar enggak sabar sama saja. Kemudian juga percuma juga melihat orang yang menderita seperti mereka juga tidak mengurangi. Seandainya tidak kekal maka ada manfaatnya sabar. Kemudian juga ini pertama. Seandainya ya tidak kekal tentu terhibur dengan orang-orang yang nasibnya sama. Wa innakum yawma idzin fil adzabi mushtarikun, dalam surat As-Saffat. Fa innahum yawma idzin fil adzabi mushtarikun. Fa innahum dalam surat As-Saffat 33. Kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita dapat musibah di dunia, kita lihat orang seperti kita ternyata sama. Kita ada ini enggak? Ada apa namanya, terhibur enggak? Terhibur kan sama bareng, insyaallah sama. Tapi kalau di neraka enggak ada. Lihat teman-teman penghuni neraka lihat sama-sama, fa innahum yauma idzin fil adzabi musytarikun, mereka pada hari kiamat sama-sama disiksa, tidak mengurangi, tidak menghibur sama sekali. Kenapa? Karena abadi. Paham karena apa? Abadi. Seandainya tidak abadi, terhibur. Ini di antara siksaan batin. Tapi di antara siksaan batin yang mereka rasakan, makanya Allah sebut tadi, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Sungguhnya orang berdosa kekal dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab tersebut sama sekali dan mereka di dalamnya berputus asa. Mereka putus asa. Karena apa? Azabnya kekal, tidak dikurangi. Seandainya kalau ada batasannya, maka mereka masih bisa berharap. Tapi ketika tanpa batas, abadi, maka pupus segala harapan. Percuma mereka berharap, ya. Seorang bayangkan di masuk neraka, kalau ternyata waliyadzubillah seperti ini kondisinya, maka sangat mengerikan. Siksaan batin yang luar biasa. Kemudian di antara siksaan batin dikumpulkan dengan sesembahan mereka. Sembahan mereka yang diharapkan menolong mereka, Tadinya berharap ditolong sesembahan, malah sembahan itu malah ya dikumpulkan sama-sama masuk neraka. Dalam surat Al-Anbiya 21 ayat 98. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." Sungguhnya kalian orang kafir dan apa yang kalian sembah akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kalian pasti masuk di dalam neraka jahanam. Artinya apa? Mereka sembah berhala. Berhala itu akan membakar juga mereka. Berhala ikut membakar mereka. Berhala ya juga di neraka. Sebagian mereka menyembah rembulan, menyembah matahari. Disebut dalam hadis bahwasanya matahari dan rembulan juga di neraka, ya.
ikut membakar mereka. Ya, matahari rembulan di neraka. Yang menyembah matahari rembulan juga ternyata di neraka. Apalagi iblis, bos neraka. Bos neraka. Tentunya adapun jika mereka yang mereka sembah adalah orang-orang soleh, tentunya tidak ya. Ada yang menyembah Nabi Isa, tidak ya. Menyembah Nabi Isa tidak. Ini siksaan batin. Ternyata yang mereka sembah juga masuk dalam neraka. Yang diharapkan pertolongan mereka justru ternyata juga dalam neraka jahanam. Tapi berikutnya juga ke 13. Sesembahan mereka berlepas diri. Sesembahan mereka berlepas diri. Seperti setan berlepas diri. 14 ayat 22. Saya bacakan. Jadi penghuni neraka akan masuk neraka, kemudian mereka bertemu dengan iblis. Kemudian iblis berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari api. Khutbah yang sangat masuk ke dalam hati, yang buat mereka menangis. Yang selama di dunia mereka tidak pernah menangis mendengar apa? Khutbah. Kali ini mereka benar-benar apa? Menangis. Karena yang khutbah siapa? Iblis. Kalau ustadz nggak nangis. Kalau iblis yang khutbah pasti menangis. Pasti menangis. Kata Allah, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan setan berkata ketika setelah dihisab semua, surga penghuni surga, neraka penghuni neraka dimasukkan neraka. Maka iblis pun di atas mimbar dari api berkata, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, adapun saya juga janji, fa akhlaftukum, tapi janji palsu, saya menipu kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Saya tidak punya kekuatan untuk menggiring kalian. Saya tidak pernah tarik kalian, saya tidak pernah dorong, saya cuma bisik-bisik. Cuma janji palsu. Emang saya pernah tarik tangan kalian masuk ke tempat perzinahan? Kan enggak pernah. Pernah saya ngantar bir ke depan kalian, kalian minum? Kan enggak pernah. Pernah saya bawa cewek kemudian untuk berzina ke rumah kalian? Kan enggak pernah. Pernah saya antar narkoba? Enggak pernah. Saya cuma kan bisik doang. Fastajabtum li. Terus kalian yang nurut, kalian ternyata sami'na wa ata'na. Kata iblis, fala talumuni, maka janganlah kalian mencelaku. Subhanallah, iblis berlepas diri. Jangan salahin saya. Salah kalian sendiri. Walumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum, aku tidak bisa nolong kalian. Wa ma antum bimusrikhi, kalian juga tidak bisa menolongku. Sama-sama. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguhnya aku berlepas diri dari perbuatan kesyirikan kalian sebelumnya. Inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguh orang zalim di atas azab yang pedih. Lihat, iblis berserah di berlepas diri. Yang menyedihkan juga semua yang disembah ini berlepas diri. Malaikat berlepas diri yang disembah ya. Ini iblis. Malaikat juga berlepas diri. Malaikat berlepas diri. Mereka nyembah malaikat enggak? Mereka nyembah diri. Nabi Isa berlepas diri. Ini adalah siksaan tersendiri. Saya carikan ayatnya. Dalam surat Saba. Surat Saba adalah surat ke-34. Ayat ke-40 sampai 41. Malaikat berlepas diri. Saya bacakan. Wa yauma yahsyuruhum jami'an, dan ingatlah ketika Allah kumpulkan mereka seluruhnya, yaitu antara yang disembah dengan yang menyembah. Itu orang-orang menyembah malaikat, Allah kumpulkan bersama malaikat. Allah berkata, "Tsumma yaqulu lil malaikati." Allah berkata kepada para malaikat, "Aha ula'i iyyakum kanu ya'budun?" Apakah mereka-mereka ini dulu nyembah kalian, wahai para malaikat? Jadi dikumpulkan antara yang disembah dengan menyembah. Malaikat berlepas diri. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguhnya Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna, mereka dulu nyembah jin.
Aktsaruhum bihim mu'minun. Mereka kebanyakan beriman kepada jin. Jadi jin-jin ngaku sebagai malaikat. Jin tahu-tahu pakai sorban hitam, sorban putih, ngaku sebagai apa? Malaikat. Itu bukan kami ya Allah. Itu hanya jin-jin. Mereka nyembah apa? Jin. Subhanallah. Jadi malaikat-malaikat tersebut pasti padahal mereka dulu memuja malaikat. Mereka mengatakan malaikat putri-putri Allah. Ya ternyata malaikat berlepas diri. Nabi Isa juga berlepas diri. Dan ini adalah hal yang sangat memilukan orang-orang Nasara pada hari kiamat kelak. Surat Al-Maidah ayat ke-116, 117. Saya bacakan firman Allah. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, pada hari kiamat kelak Allah kumpulkan Nabi Isa dengan orang-orang Nasrani. Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah? Apakah kau pernah ngomong sama manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Ada enggak? Pernah ngomong begitu? Jangan sembah Allah saja, sembah aku juga, sembah ibuku juga. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak mungkin mengucapkan yang tidak hak. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak berhak menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang diriku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau saya pernah ngomong tentu kau tahu. Ya Allah memang sudah tahu, tapi Allah ingin membongkar ini di hadapan para penyembahnya. Allah sudah tahu, Nabi Isa enggak pernah ngomong gitu. Cuma Allah tanya bukannya Allah tidak tahu, tapi agar memberitahukan kepada para penyembahnya. Isa, kamu pernah ngomong enggak? Wahai Isa bin Maryam, pernah ngomong enggak? Allah tidak bilang wahai Isa ibnullah. Wahai Isa ibn Maryam, wahai Isa putranya Maryam. Kata Nabi Isa, in kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau saya pernah ngomong begitu, tentu engkau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang dalam jiwaku dan aku tidak tahu apa yang dalam jiwamu ya Rabb. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum. Aku tidak pernah berkata kepada mereka illa ma amartani bihi, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Allah Rabbku dan juga Rabb kalian. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi di antara mereka ketika aku masih di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim, tatkala kau angkat aku, engkau menjadi pengawas mereka. Wa anta 'ala kulli syai'in syahid, dan engkau Maha bersaksi atas segala sesuatu. Maka ini adalah hari yang sangat menyedihkan, memilukan bagi orang-orang Nasara. Ketika Tuhan yang mereka puji, yang mereka puja, yang mereka Nabi Isa dianggap sebagai juru selamat, ternyata tidak menyelamatkan mereka, berlepas diri. Karena Nabi Isa benar juru selamat, tetapi bisa dianggap juru selamat kalau dianggap sebagai anak Tuhan, baru dianggap juru selamat. Kalau tidak menganggap Nabi Isa anak Tuhan, tidak dianggap sebagai juru selamat. Menurut kita orang Islam, Nabi Isa juru selamat enggak? Juru selamat enggak? Juru selamat jelas, dia mengajak orang kepada surga. Tapi mereka kasih syarat, kalau mau dianggap Nabi Isa juru selamat, harus dianggap sebagai anak Tuhan atau satu dari yang tiga. Di antara cerita yang saya baru kemarin, ada orang masuk Islam. Dua-duanya orang, satu mu'alaf Cina, satunya baru masuk Islam, orang Cina. Saya diskusi sama yang mendakwahi. Bagaimana kau bisa dakwahi? Jadi mereka sama-sama Trinitas. Saya dakwahi teman saya dia belum masuk Islam. Akhirnya saya bilang begini, fulan. Namanya nama Cina ya. Fulan. Kita kan sembah Tuhan tiga. Allah, Isa sama Ruhul apa? Kudus, tiga. Ya udahlah. Kalau Islam cuma satu, Allah doang. Kita tiga. Islam satu, kita sembah tiga. Sudahlah, kalau ternyata Islam salah, kita masuk Islam, kita nyembah sepertiga Tuhan, kan masih aman. Kita nyembah sepertiga
Apalagi kita bilang 3 sama dengan 1. Seandainya kita masuk Islam ternyata salah, kita masih aman di akhirat. Karena toh kita nyembah salah satu dari yang 3. Ya. Taruhlah harusnya nyembah 3, tapi kan kita bilang 3 sama dengan apa? 1. Jadi cukup 1 sudah mewakili yang lain. Sembah Allah aja. Tapi kalau ternyata kita nyembah 3, ternyata yang benar Islam, kita mampus. Karena kita musyrik. Jadi kalau hitung-hitungan mending kita masuk Islam. Masih selamat. Salah satu dia kasih logika, dan itu sebab dia juga masuk Islam. Saya kasih logika begitu, kata dia mikir juga benar ya. Kalau 3 kita nyembah 1 sudah aman, perwakilan. Sudah nyembah Allah aja. Ruhul Kudus sama Nabi Isa nggak usah disembah. Toh 3 sama dengan 1, 1 sama dengan apa? 3. Ya udah nggak usah yang 2, nggak ya, wakili 1 aja gitu. Kalau ternyata Islam salah, kita yang benar, Trinitas yang benar, toh kita masih selamat. Tapi kalau ternyata Islam yang benar, kita yang salah, neraka, repot. Karena Islam mempersyaratkan hanya disembah cuma satu. Salah satu sebab akhirnya dia masuk apa? Islam. Orang masuk Islam aneh-aneh. Apa sebabnya? Macam-macam. Saya pernah tanya sama orang Cina juga masuk Islam. Kamu masuk Islam? Saya mikir, Ustaz, Tuhan 3. Kalau memutuskan suatu, diskusi dulu, Ustaz. Kapan selesai? Banyak sekali perkara mau didiskusikan. Kalau semuanya sama, kenapa oknumnya 3? Intinya banyak hal. Allah kasih hidayah dengan berbagai macam cara. Taib ini yang keberapa tadi? 13. Taib yang ke-14. Sudah nih ya? Sudah ya? Oke. Yang ke-14, di antara siksaan batin adalah mereka melihat kenikmatan penghuni surga. Ini jadi masalah ini. Kita aja di dunia kalau lihat orang lebih kaya, hasad nggak? Sengsara nggak? Sengsara. Lihat orang terlalu kaya-kaya, kita jadi hasad. Ini mereka hasad sama penghuni surga. Mereka kasihan ya. Allah sebutkan, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Maka penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga. Mereka berkata, bagilah untuk kami sebagian minuman, sebagian makanan. Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Penghuni surga jawab, ini haram bagi kalian orang-orang kafir. Jadi siksaan luar biasa. Jadi mereka sedang disiksa, mereka melihat ada orang senang-senang. Mereka sedang berselimutkan neraka, sementara penghuni surga berselimutkan bidadari. Gimana enggak sakit hati? Siksaan batin bukan ini? Terus mereka bisa bicara minta tolong, bagi yang makanan, enggak ada. Penghuni neraka, penghuni surga baik-baik. Bukan masalahnya enggak mau kasih, cuma haram. Kalau malaikat, kalau penjaga neraka kan enggak ada. Wah, kan enggak ada. Penghuni surga baik-baik, ngomongnya baik. Allah haramkan bagi kalian. Ini siksaan tersendiri. Saya katakan di dunia saja kalau kita lihat yang lebih mewah mungkin timbul hasad, kita tersiksa. Bagaimana lagi orang yang sedang disiksa kemudian melihat kenikmatan yang dialami oleh penghuni surga. Jadi ini siksaan tersendiri bagi mereka. Bagaimana caranya? Gampang, dulu sempat dibahas. Bagaimana caranya penghuni surga bisa melihat penghuni neraka? Orang-orang dulu mungkin tidak kebayang, sekarang mudah ya. Tinggal visual, gampang sekarang. Ke video call aja bisa sekarang. Bisa bicara langsung ya. Baik, sekarang keberapa? Ke-15. Mereka diejek dengan apa yang mereka dustakan. Seperti dalam surat At-Tur 14, surat At-Tur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadhihi yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun." Ketika mereka didorong di neraka dengan dorongan keras. Setelah masuk dikatakan hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Ini kan neraka yang dulu kalian dustakan. Kalian dulu kan dustakan ini. Nah, benar atau tidak?
Kalian dustakan nih sekarang nih, kenyataannya ada. Mereka dulu bilang semua dalam Al-Quran hanya asatirul awalin, dongeng-dongeng saja. Enggak ada benarnya, cuma dongeng-dongeng. Enggak ada hari kiamat, cuma dongeng. Seperti kata-kata filsuf, orang-orang filsafat. Neraka surga enggak ada, ini cuma supaya orang menjadi akhlaknya baik. Dibuatlah cerita tentang surga dan neraka. Sebenarnya enggak ada surga dan neraka. Malaikat juga enggak ada, cuma suara-suara batin. Itu cuma cerita, karena menurut mereka tidak masuk logika. Demikian juga lanjutannya, kata malaikat kepada mereka, atau Allah berfirman, "Afasihrun hadza am antum la tubsirun?" Ini sihir enggak atau kalian tidak bisa melihat? Karena mereka dulu bilang yang Muhammad bawa itu cuma apa sih? Sihir. Nah, sekarang neraka, kalian masuk neraka ini sedang disihir atau nyata? Diejek. Ini kalian diadab sekarang sihir atau gimana? Atau enggak bisa melihat? Diejek. Karena mereka dulu mengatakan Rasulullah adalah penyihir, Al-Quran adalah sihir. Ini jadi Allah akan berkata, kalian sekarang masuk neraka sedang disihir atau nyata? Ini ejekan semua. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-16. Mereka benci diri mereka sendiri. Siksaan batin, mereka membenci diri mereka sendiri. Mereka benci diri mereka sendiri. Allah berfirman, jadi mereka menyesal kenapa di dunia mereka tidak beriman karena kemaksiatan yang dilakukan oleh jiwa. Jadi jiwa mereka dulu ngajak mereka maksiat, mereka ikut. Ya, an-nafs al-ammaratu bisu. Jiwa nyuruh mereka minum khamar, mereka minum khamar. Jiwa ajak mereka narkoba, jiwa ajak mereka untuk syirik, mereka syirik. Jiwa mengajak mereka untuk berbuat zalim, mereka ikuti hawa nafsu. Sehingga mereka benci jiwa mereka ketika mereka masuk neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 10, yaitu Ghafir surat 40 ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunadawna." Orang-orang kafir disuruhkan pada mereka pada hari kiamat kelak, "La maqtullahi akbaru mim maqtikum anfusakum." Sungguhnya kalian benci sama diri kalian, kalian benci, tapi Allah lebih benci daripada kebencian kalian. Iftuda'auna ilal imani fatakfurun, dan kalian disuruh kepada iman maka kalian kafir, ya. Jadi mereka al-maqt itu kata Allah, la maqtullahi akbaru mim maqtikum anfusakum. Sungguhnya kemurkaan Allah kepada kalian lebih besar daripada murkanya diri kalian kepada diri kalian sendiri. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana seorang murka sama dirinya sendiri? Di dunia saja ada. Kamu kenapa begitu? Orang kadang ngomel sama diri sendiri. Ada atau tidak? Ada. Itu di dunia, dia ngomel sama dirinya sendiri. Kenapa kamu begini? Dia ngomel. Di akhirat lebih parah. Karena dampaknya adalah di neraka. Jadi sangat benci kepada dirinya sendiri. Namun Allah jelaskan, kebencian Allah lebih daripada kebencian diri kalian terhadap diri kalian. Ketika itu semua sudah mereka rasakan, mereka berkata, amanna bih, kami beriman. Kami beriman ya Rabb. Kata Allah, wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Gak percuma, sudah di akhirat gimana mau beriman lagi? Tidak ada faedahnya. Dan mereka disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Yang kata Allah, fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Pada hari itu mereka tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaannya Allah. Apapun kita menghayalkan tentang siksaan di dunia, mau sepedih apapun akan kalah dengan siksaan api neraka. Neraka lebih pedih. Kemudian juga sedetik saja dalam neraka membuat seorang melupakan segala kenikmatan. Saya bacakan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Didatangkanlah seorang penghuni neraka yang paling kaya, yang paling mewah, yang paling nyaman di dunia. Ini orang kafir paling kaya, paling top, paling nyaman, paling semuanya dia sudah. Terkenal, dia terkenal, paling kaya, paling istrinya mungkin paling cantik, istananya paling mewah, mobilnya paling mahal, paling nyaman. Dia hidup puluhan tahun dengan kenyamanan seperti itu. Kemudian didatangkan pada hari kiamat kelak orang yang kafir yang paling nyaman. Fayusbagu finnari sabghah, kemudian dia dicelupkan di neraka cuma sedetik, sebentar aja, enggak sampai sedetik, sebentar dicelupkan. Kemudian ditanyakan kepada dia, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qat? Wahai anak Adam, pernahkah kau melihat kebaikan meskipun sedikit? Hal marra bika naimun qat? Pernahkah kau merasakan kenikmatan, kebahagiaan?
Fayaqulu la, tidak pernah ya Allah. Wallahi ya Rabbi, tidak pernah sama sekali. Kata para ulama, dahsyatnya azab neraka meskipun sekejap membuat dia lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Saking dahsyatnya. Wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya, dan min ahlil jannah. Kemudian datangkanlah penghuni surga yang paling miskin di dunia dulu. Paling miskin, paling suka sakit, paling suka menderita. Paling susah hidupnya. Siapa kira-kira? Ada pokoknya. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ada seorang penghuni surga yang paling miskin, paling susah hidupnya. Puluhan tahun hidup susah menderita. Kemudian dihadirkan pada hari kiamat kelak, fayusbagu fil sabghatan fil jannah, dimasukkan di surga sebentar saja. Maka ditanyakan, fayuqalu lahu ya bani Adam hal ra'aita bu'san qad? Kemudian ditanya, wahai anak Adam, pernahkah kau merasakan susah sebelumnya? Hal marra bika syiddatun qad? Pernahkah kau merasakan penderitaan sedikit pun? Fayaqulu la, enggak ada ya Allah, enggak pernah ya Allah, enggak pernah. Kenikmatan yang dia rasakan sekejap itu melupakan segala penderitaan yang pernah dia rasakan. Saking indahnya kenikmatan tersebut. Dia mengatakan, ya Rabbi, mar Rabbi bu'sun qad, tidak pernah aku menderita sedikit pun. Wala ra'aitu syiddatan qad, aku tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun. Padahal dia orang paling susah selama di dunia. Kenapa? Karena kenikmatan surga membuat dia lupa dari segala kesusahan. Semoga Allah memasukkan kita dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka jahanam. Demikian saja yang saya sampaikan tentang siksa batin pun neraka. Kalau yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab.